Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia. Masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia seiring dengan kegiatan perdagangan yang terjadi antara India dan Indonesia. G.C. Van Leer dan O.W. Walters berpendapat bahwa hubungan dagang antara India dan Indonesia lebih dahulu berkembang daripada hubungan dagang antara Indonesia dan Tiongkok. Mengenai kapan terjadinya hubungan tersebut mulai berkembang, hal ini sulit ditentukan. Hanya ada suatu asumsi bahwa hubungan dagang antara Indonesia dengan India telah lama terjadi sebelum hal tersebut disinggung dalam catatan-catatan sejarah. Hubungan tersebut masih sangat jarang, kemudian meningkat karena adanya faktor-faktor yang mendorong bertambahnya ramai hubungan dagang tersebut, seperti pengetahuan tentang angin musim yang baik untuk berlayar menyeberangi Samudra Hindia ke timur dan sebaliknya. Agama dan kebudayaan Hindu-Buddha masuk ke Indonesia diduga melalui jalur Selat Malaka, Laut Jawa, dan Selat Makassar. Namun ada juga yang melalui laut sebelah barat Sumatera, Selat Sunda, Laut Jawa, dan kemudian sampai ke Selat Makassar. Proses masuk dan berkembangnya pengaruh India di Indonesia disebut penghinduan atau Hinduisasi. Istilah ini sebenarnya kurang tepat karena selain agama Hindu masuk pula agama Buddha. Hipotesis tentang masuk dan berkembangnya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia dapat dibagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu hipotesis kolonialisasi dan hipotesis arus balik. Yang pertama, kita bahas tentang hipotesis kolonialisasi yang pada dasarnya berusaha menjelaskan peran aktif dari orang-orang India dalam menyebarkan pengaruhnya di Indonesia. Hanya saja, yang sering menjadi pertanyaan berkaitan masuknya pengaruh India ke Indonesia adalah dari golongan atau pembawa kebudayaan tersebut. Alasannya, di dalam Hindu tidak semua orang bisa atau boleh menyebarkan agama tersebut. Dalam agama Hindu versi India, terdapat pembagian masyarakat yang terdiri atas 4 kasta, yaitu mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah, ada kasta Brahmana, kasta Ksatria, kasta Waisya, dan kasta Sudra. Siapa itu kasta Brahmana? Kasta Brahmana adalah kelompok yang terdiri atas pemikir, ahli filsafat, dan para rohaniawan agama Hindu. Di dalam masyarakat Hindu, kasta Brahmana bertugas mengurus soal kehidupan keagamaan. Mereka adalah orang yang paling mengerti mengenali seluk-beluk agama Hindu, karena kegiatan sehari-harinya hampir selalu berkaitan dengan kegiatan keagamaan. Selain itu, mereka juga mempunyai peranan yang sangat besar bagi berjalannya pemerintahan, karena para Brahmana ini membimbing dan juga memberikan nasihat kepada raja dalam menjalankan pemerintahannya. Dengan demikian, dalam urutan kasta, para Brahmana menduduki posisi paling atas. Yang kedua adalah kasta Ksatria. Kasta Ksatria adalah kaum elit dalam masyarakat beragama Hindu yang terdiri atas kaum bangsawan yang mengelola kekuasaan duniawi dalam artian mereka adalah orang-orang yang berkewajiban menjalankan pemerintahan termasuk pertahanan negara. Mereka yang termasuk dalam golongan ini adalah raja beserta keluarganya, para pejabat pemerintah, dan para tentara atau yang sering disebut dengan prajurit. Yang ketiga adalah kasta Waisya. Kasta Waisya terdiri atas kaum yang memiliki profesi sebagai pedagang besar, para pemilik modal, dan para petani kaya yang mempunyai lahan pertanian yang cukup luas. Walaupun berada dalam lapisan ketiga, bagi masyarakat yang tergolong dalam kasta Waisya ini, mereka memiliki peran yang cukup penting. Mereka merupakan kaum yang memberikan nafkah bagi Sudra karena mereka mempekerjakannya sebagai pekerja, sebagai buruh, sebagai budak. Selain itu, Waisya ini merupakan kekuatan sosial yang menguasai sektor ekonomi dalam hal produksi dan distribusi. Dan yang keempat, serta terakhir adalah kasta Sudra. Mereka yang tergolong dalam kasta Sudra biasanya terdiri atas masyarakat yang bermata pencaharian sebagai buruh, baik itu buruh tani, buruh di peternakan, buruh di perdagangan, asisten rumah tangga, maupun budak. Mereka cenderung sebagai pekerja kasar.
Mereka mempunyai banyak kewajiban, terutama yang wajib kerja, tetapi keberadaannya kurang diperhatikan. Jadi, mereka yang berada dalam golongan ini sebenarnya sangat penting, tetapi kedudukannya dianggap tidak terhormat dalam masyarakat. Yang terakhir adalah teori arus balik. Teori ini dikemukakan oleh F.D.K. Boortz. Ia berpendapat bahwa setelah terjadi hubungan dagang antara Indonesia dan India, menyebabkan banyak pedagang-pedagang Indonesia yang pergi ke India. Mereka mendatangi tempat-tempat yang penting di India, termasuk pusat kebudayaan dan tempat belajar agama Hindu-Buddha. Mereka yang belajar di tempat agama Hindu-Buddha tersebut, setelah lulus dari tempat belajar tersebut, mereka kembali ke Indonesia dan mengajarkan atau menyebarkan ajaran yang telah diperolehnya kepada masyarakat yang lain. Bukti pendapat tersebut adalah dengan ditemukannya prasasti Nalanda yang menyebutkan bahwa Raja Bala Putradewa yang merupakan raja dari kerajaan Sriwijaya telah meminta kepada raja di India untuk membangun wihara di Nalanda sebagai tempat menimba ilmu bagi para pelajar dari Sriwijaya yang dikirimkan oleh Raja Bala Putradewa tersebut. Masuk ke kesimpulan, maka teori yang paling kuat adalah teori arus balik. Kita harus belajar dari nenek moyang kita bahwa kitalah yang aktif dalam mencari ilmu. Tidak usah menunggu orang lain yang mengajarkan sesuatu kepada kita. Kalau kita hanya menunggu saja, kita sama saja mengalami kolonialisasi. Kita akan dijejalkan dengan pengetahuan yang mereka inginkan. Dengan kita aktif untuk belajar, kita bisa memilih-milah mana yang terbaik untuk kita, mana hal yang baik dan buruk untuk kita, dan pemikiran kita juga akan lebih semakin kreatif dan inovatif. Maka dari itu, kami harapkan para penonton video ini dapat semakin berkembang ke depannya dan dapat lebih bersemangat dalam menuntut ilmu. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.